tetapi jangan dianggap remeh, walaupun tidak separah Delta, tapi ini tetap mengganggu. Banyak orang-orang yang tidak merasa nyaman karena eh, hidungnya tersumbat, tenggorokannya nyeri, sakit kepala, dan lain-lain. Tapi memang tidak sampai sesak nafas. Nah, kembali lagi saya bicara tentang vaksin karena vaksin ini adalah salah satu upaya pencegahan, salah satu ya, karena upaya pencegahan itu banyak. Ada vaksin, ada protokol kesehatan dan lain-lain. Ya, kita lihat di sini yang rendah masih adalah yang booster pertama atau suntikan yang ketiga. Terutama pada orang lansia ya. Pada lansia ini kan mereka ada komorbid. Jadi kalau lansia tidak di booster atau tidak divaksin, apalagi ada komorbid, maka mereka akan sangat rentan untuk terinfeksi. Demikian juga anak-anak remaja usia sekolah yang sekarang sudah mulai pertemuan tatap muka, bila mana vaksinnya tidak lengkap, apalagi tidak melaksanakan protokol kesehatan, maka ada kemungkinan kasus juga meningkat di kalangan anak sekolah. Ya, bagaimana cara kita melawan COVID? Vaksin sudah jelas efektivitasnya, lalu juga masker jaga jarak itu juga penting. Nah, sekarang yang ingin kami dari ID ingin mengingatkan kembali bahwa kita sebetulnya punya program yang sangat bagus. Ini sudah bertahun-tahun digaungkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, tapi memang implementasi di lapangan juga sangat lemah. Apa itu? Yaitu PHBS. PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi PHBS ini adalah suatu kesadaran ya pribadi yang sampai ke keluarga ya, agar kita mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas mencegah penyakit di masyarakat. Dan memang PHBS ini sebetulnya sudah terbukti ya, menunjukkan bisa mengatasi penularan kasus-kasus variant of concern ya, karena sebetulnya poin-poin dari PHBS ini dapat mengendalikan dan mencegah dan ternyata efektif. Ya, jadi tatanan PHBS itu ada beberapa tempat, bisa di sekolah, di rumah tangga, di tempat kerja, di masyarakat ya, yang tujuannya tidak lain adalah hidup lebih sehat, tidak mudah sakit, tidak mudah tertular ya, sehingga juga sampai mencegah penularan atau penyebaran penyakit di sekolah, di rumah tangga, di tempat kerja, dan di masyarakat. Kemudian ada juga poin PHBS lainnya yang menyangkut kebersihan dan beberapa hal ya, kebersihan contohnya cuci tangan pakai sabun itu ada di PHBS sebetulnya. Kemudian juga etika batuk, jaga jarak, hindari menyentuh wajah dan lain-lain ya. Kemudian physical distancing ya, ini juga ada di PHBS. Jadi salah satunya sementara kita stop dulu berjabat tangan ya, kemudian juga menunda hal-hal yang mungkin menimbulkan kontak erat ya, keramaian sangat padat, jadi mungkin ditunda dulu atau dibatasi begitu ya. Kemudian juga sebaiknya kita ikut panduan resmi dari pemerintah setempat atau dari Pemda, dan jangan lupa ikut perkembangan informasi karena situasi saat ini sangat berubah-ubah ya. Kemudian juga tadi saya sudah sebutkan jaga jarak, physical distancing itu sangat-sangat baik. Lalu menjaga kesehatan mental dan fisik, ini juga salah satu poin di PHBS, yaitu menjaga asupan makanan gizi yang seimbang supaya tetap sehat. Ini sudah lama ini dicanangkan, dan tapi itu tadi monitoringnya, evaluasinya, implementasinya kita masih belum optimal. Dan ini juga tidak merokok. Nah, ini penting juga nih, walaupun banyak sekali tantangannya untuk membuat masyarakat tidak merokok atau berhenti merokok, karena ya itu tadi ada selalu alasan untuk para perokok mengatakan bahwa rokok tidak berbahaya, padahal rokok itu berbahaya buat kesehatan. Kemudian juga untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini salah satunya harus tidur yang cukup, istirahat yang cukup
ya. Dan pada kondisi tertentu yang kita yakin tangan kita tidak bersih, jangan dulu makan pakai tangan. Gunakan sendok dan garpu. Lalu jangan stres. Kelolalah stres dengan baik, karena stres ini juga akan menurunkan sistem imunitas. Dan kemudian berolahragalah secara rutin, tidak usah berat-berat, secukupnya semampunya kita tapi rutin. Dan satu hal lagi, berpikir positif, jangan negatif thinking terus, jangan semuanya dilihat dari sisi negatif, lihat dari sisi positifnya. Dan jangan lupa kalau ada masalah, hubungilah dokter dan Fasiankes terdekat, Fasiankes fasilitas layanan kesehatan ya. Ya, jadi kita lihat sekarang bagaimana kondisi kita, apakah kita bisa mengendalikan peningkatan kasus terkini ini. Lihat dulu di zaman Delta cukup naik, Omikron sebetulnya lebih tinggi lagi di awal Maret 2022, dan kemudian turun sampai rendah sekali di bulan Mei. Dan kita waktu itu merasa kita akan segera endemi, tapi kemudian ada subvarian baru ya, BA4 BA5, kasusnya naik lagi. Tapi kita lihat di grafik ini kenaikannya tidak terlalu ini, maaf ini ada noise sedikit karena saya sedang di rumah sakit ini ya. Ya, jadi walaupun terjadi kenaikan di bulan Juli ini karena subvarian Omikron, tetapi kenaikannya tidak setinggi pada saat gelombang kedua ya. Nah, ini kira-kira roadmap-nya ya, bahwa protokol kesehatan itu bisa menurunkan risiko peningkatan kasus, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan baik maka kasus akan meningkat. Kalau kasus meningkat maka varian baru juga bisa terjadi. Kalaupun tidak terjadi di negara kita tapi di negara lain, maka mobilisasi manusia tidak bisa kita cegah, juga bisa masuk ke kita ya. Dan dengan ada peningkatan kasus, kalau positivity rate naik, bor naik, kasus aktif juga banyak, angka kematian naik, namun kemudian kita melakukan intervensi dengan masif ya, dan terjadi di banyak tempat ya, disokong oleh semua stakeholder, berkolaborasi melaksanakan satu PHBS, kita taruh di atas ya, karena ini adalah basic. Lalu di sana ada jaga jarak, pakai masker, vaksinasi lengkap dan booster, kontak tracing. Kalau ini dilakukan mungkin tidak akan, saya yakin tidak ada gelombang keempat. Tapi kalau ini nggak kita lakukan, ada potensi untuk gelombang keempat. Tapi kita lihat, mudah-mudahan kita tidak begini ya, karena vaksinasi lengkap kita sudah cukup baik, dan kesadaran masyarakat sudah mulai ada. Tinggal kita mengingatkan kembali untuk melaksanakan PHBS. Nah, oleh sebab itu PBI ini membuat beberapa rekomendasi. Pertama, kepada pemerintah ada 3 rekomendasi. Yang pertama adalah meneruskan dan mengoptimalkan segala macam kebijakan yang terbukti efektif untuk menanggulangi COVID-19, seperti konsolidasi program vaksinasi nasional yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah seperti gubernur, wali kota, bupati, mungkin TNI, Polri juga ya, untuk meningkatkan angka cakupan vaksin booster. Lalu memastikan bahwa protokol kesehatan itu dilakukan, dan juga penerapan tracing dan testing ini agar memungkinkan positivity rate kita di bawah 5%. Dan juga yang kedua, rekomendasi dari kami adalah memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat dan berbagai pihak yang ingin membantu kesuksesan kampanye PHBS. Terakhir, kami meminta kepada pemerintah untuk kembali atau memberikan kembali perhatian yang selama ini perhatiannya berkurang karena COVID. Ayo kembali memberikan perhatian dan membuat program strategis untuk menghadapi masalah kesehatan lainnya, karena masalah kesehatan kita bukan COVID semata. Ada penyakit menular yang lain seperti tuberkulosis, itu 11 orang per jam meninggal karena tuberkulosis. Lalu infeksi virus dengue, ada malaria, dan kemudian sekarang ada monkeypox. Ini Dr. Hani nanti akan bicara ya, sudah ada 1 kasus di Indonesia. Kemudian juga perhatikan juga penyakit tidak menular. Kita masih dihadapkan oleh masalah cancer,
masalah penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, obesitas, dan lain-lain. Ayo pemerintah juga memberikan perhatian kepada penyakit-penyakit ini. Ya, jangan hanya fokus ke COVID lalu melupakan yang lain. Ini akan sangat menurunkan tingkat kesehatan kalau tidak kembali memperhatikan penyakit-penyakit ini. Kepada masyarakat kami juga menghimbau ya, itu tadi menerapkan PHBS mulai dari diri sendiri dan keluarga. Lalu masyarakat juga membantu kampanye edukasi penerapan PHBS ini di kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat kita, apakah itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat umum, dan ini dilakukan dalam keseharian kita. Lalu menyegerakan vaksinasi COVID-19 baik lengkap maupun booster, dan kemudian mentaati aturan pemerintah terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Ya, rekomendasi berikutnya kepada anggota PBID adalah mendukung program pemerintah. Jadi anggota-anggota ID di seluruh Indonesia kami mohon untuk mendukung program pemerintah yang telah berjalan dan terbukti efektif untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Lalu membuat gerakan kampanye untuk mengedukasi masyarakat terkait PHBS. Kenapa PHBS ini penting? Sekali lagi bahwa untuk beberapa tahun ke depan COVID ini akan masih ada di kita. Jadi marilah kita siap-siap hidup dengan COVID, berdampingan dengan COVID, tetapi kita sebagai pengendali, kita sebagai pemenang. Walaupun virus COVID ada di sekitar kita, tapi kita mampu mengendalikan sehingga virus ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Salah satu caranya adalah dengan PHBS itu. Jadi ayo kita kampanye edukasi PHBS baik di tempat praktek, di berbagai kegiatan bakti sosial, di acara seminar, talk show, tampil di televisi dan media lainnya, lalu edukasi di medsos. Kita melihat bagaimana medsos ini sangat bisa merubah sesuatu. Ya, tadi saya bercanda di awal-awal mengatakan badai sitokin di COVID, kalau di sekarang ada badai Sambo, ya badai berita Sambo. Nah, ini tidak lain juga tidak bisa kita lepaskan dari peran media massa dan juga media sosial. Jadi kalau kita juga bisa berperan di media sosial untuk hal-hal positif tentang penanggulangan COVID, salah satunya PHBS, protokol kesehatan dan vaksinasi, barangkali kita akan bisa pulih lebih cepat dan bangun lebih kuat ya. Dan itu tadi edukasi ini juga terutama manfaat dan penerapan PHBS dan pencegahan ini harus disebarluaskan dan menggerakkan masyarakat untuk menyebarluaskan PHBS dan melakukan PHBS di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi hikmah dari pandemi ini saya kira ini sebagai penutup bahwa walaupun pandemi ini memberikan dampak buruk bukan saja di bidang kesehatan tapi juga di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain, tapi kita menunjukkan sebagai bangsa ini sebetulnya dengan kolaborasi di semua bidang, dari semua lapisan masyarakat, dari semua stakeholder, dari semua kementerian, dari semua jajaran di pemerintah, itu ternyata kita bisa mampu mengatasinya, mengendalikannya walaupun ada riak-riak di COVID ini ya. Jadi kita bisa bangkit lebih cepat ya, pulih lebih kuat begitu ya. Serta kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan pengalaman Indonesia menghadapi COVID ini, dan ini saya rasa kesuksesan, keberhasilan penanggulangan COVID ini tidak lepas dari peran semua pihak yang bekerja sama dan bahu-membahu. Hal ini membuktikan bahwa persatuan kesatuan Indonesia itu bisa menanggulangi sebuah musibah yang besar. Jadi harapannya adalah bahwa kolaborat dan semua aspek masyarakat yang luas itu ternyata bisa menyelesaikan permasalahan. Yuk kita pakai cara ini juga menyelesaikan masalah kesehatan lainnya seperti tuberkulosis, malaria, demam berdarah, kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit metabolik seperti hipertensi, obesitas dan lain-lain, dan juga mungkin ke depannya yang sudah ada satu kasus mengenai monkeypox. Ya, saya kira
Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Lis sebagai moderator. Silakan Ibu. Ya, Bu Elizabeth, presentasi saya sudah selesai. Ya, ya baik, karena Bu Elizabeth sepertinya offline atau bagaimana, mungkin kita teruskan saja dengan Dr. Hani Nilasari dari Satgas Monkeypox sebelum kita berdiskusi. Silakan Dr. Hani. Terima kasih Dr. Erlina Burhan. Suara saya jelas terdengar ya? Jelas, Dok. Ya, ya. Terima kasih Bu Elizabeth. Apakah ada yang ingin disampaikan, Bu? Ada Dok, maaf tadi Ya. ini internet saya jam. Ya, silakan Dokter Hani. Berikutnya saya sampaikan CV singkat dulu. CV singkat Dokter Hani. Dokter Hani Nilasari, spesialis dermatovenereologi, SPKK, soalnya ngomongnya jadi nggak enak dari SPKK ya Dok ya, kulit dan kelamin. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Satgas Clades atau Monkeypox dari PBID, sekaligus juga sebagai Sekretaris Umum dari Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit seluruh Indonesia. Silakan Dokter Hani untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Elina juga. Baik, terima kasih Bu Elizabeth. Terima kasih Dr. Erlina. Yang terhormat Dr. Adi Punaidi, spesialis ortopedi konsultan sebagai Ketua Umum PBID, kemudian Dr. Erlina Burhan, spesialis paru konsultan sebagai Ketua Satgas COVID-19 PBID, yang tadi telah memberikan informasi terkini yang sangat komprehensif. Rasanya sudah semua tersampaikan oleh Dr. Erlina. Nanti saya akan menambahkan tentang update terkini tentang monkeypox. Dan kemudian yang tersayang dan terhormat rekan-rekan media yang pada saat pagi hari ini hingga siang nanti bergabung di press conference PBID. Saya izin untuk share screen. Ini belum baik. Sudah terlihat dengan jelas ya Dok dan Bapak Ibu semua. Ini adalah perkembangan terkini monkeypox dari Satgas PBID. Saya diminta untuk mewakili presentasi pada pagi hari ini. Ini adalah situasi terkini menurut data World Health Organization and Center for Disease Control and Prevention CDC. Datanya tertanggal 25 Agustus 2022. Data kasus dunia ada secara total ada 46.724 total kasus dan 46.337 ada kasus di negara yang non-endemis dan 300 sekian kasus di negara dengan riwayat penyakit monkeypox. Kemudian data kasus negara di sekitar Indonesia yaitu Australia sebanyak 102 kasus, kemudian Filipina 4 kasus, Singapura 15 kasus, dan Thailand 5 kasus. Kemudian tentang data kasus monkeypox di Indonesia, sampai hari ini terkonfirmasi 1 kasus dari 23 suspek kasus yang terlaporkan melalui Kementerian Kesehatan. Ini adalah press release dari Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa ada 1 kasus monkeypox terdiagnosis di Jakarta, Indonesia. Pasien adalah seorang laki-laki berusia 27 tahun dengan riwayat perjalanan ke luar negeri yang sebelumnya mengalami gejala. Kemudian riwayat bepergian pada tanggal 22 Juli dan kembali ke Jakarta pada tanggal 8 Agustus dan kemudian terkonfirmasi dari PCR monkeypox dan gejala klinisnya juga yang sangat dekat dengan monkeypox yaitu pada tanggal 19 Agustus tahun 2022. Dan ini adalah
pasien pertama yang ditetapkan sebagai pasien pertama monkeypox di Indonesia. Sampai hari ini belum ada lagi yang terkonfirmasi, tetapi mudah-mudahan dari 23 kasus tadi semuanya mendapatkan atau hasil PCR-nya semuanya negatif, sehingga hanya satu kasus ini saja yang kita dapatkan. Umur kami di Satgas ini baru beberapa hari, jadi belum sampai 3 minggu, tetapi kami sudah diberikan surat keputusan dari PBID tentang Satgas yang memutuskan bahwa mengukuhkan satuan tugas untuk kewaspadaan dan kesiagaan terhadap potensi pandemi monkeypox, dan Satgas akan bertugas untuk mengumpulkan semua informasi terkait penyebaran infeksi monkeypox atau clades, kemudian melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam penanganan dan pencegahan infeksi ini, melakukan serangkaian pertemuan di internal Satgas maupun dengan pihak-pihak lainnya berkepentingan, dan Satgas bertanggung jawab kepada Ketua Umum PBID serta menyampaikan laporannya secara berkala. Kemudian di tanggal 2 Agustus PBID dan Satgas Monkeypox sudah memberikan rekomendasi kepada sejumlah pihak. Di Satgas terdiri dari berbagai macam organisasi profesi seperti yang terlihat di sebelah kanan, ada dari IDAI, kemudian ada dari PAPDI, ada dari Perdoski, kemudian ada dari Patologi Klinik, Obstetrik Ginekologi, PAMKI, dan yang lainnya. Dan PBID pada saat tanggal 2 Agustus memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, kemudian kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Nanti mungkin saya akan ingatkan kembali hal-hal yang terkait rekomendasi apa-apa saja yang menjadi perhatian kita. Pada tanggal 23 Agustus baru saja pemerintah menyatakan bahwa bersiap untuk menyediakan vaksinasi cacar monyet, dan pada rilisnya Bapak Menkes menyebutkan bahwa vaksin cacar monyet tidak akan diberikan ke semua orang. Jadi berbeda dengan vaksinasi pada COVID, ini vaksinasinya hanya terbatas pada orang-orang atau atas indikasi pasien-pasien yang membutuhkan. Kemudian Satgas bertugas melakukan konsolidasi dengan seluruh organisasi profesi yang terlibat dan di wilayah serta cabang. Kemudian juga berkontribusi di Dinas Kesehatan, di wilayah dan Kementerian Kesehatan, serta ikut memantau kasus dan melaporkan ke Dinas Kesehatan. Sebagai tindak lanjut, kami dari tim Satgas sedang berkonsolidasi dan mempersiapkan rekomendasi lanjutan yang berfokus pada tata laksana pemilihan indikasi pemberian vaksinasi dan antivirus. Kemudian Satgas juga berperan aktif dalam memberikan rekomendasi terkait alur penegakan diagnosis seperti yang sedang dipersiapkan dari Divisi Pemantauan. Karena kita tahu bahwa dari 23 kasus suspek memang belum pernah dilakukan penyisiran kasus, apakah lesi kulitnya itu betul-betul menyerupai lesi monkeypox yang klasik. Kemudian karena masih banyak sekali kasus-kasus yang memang terduga monkeypox, tetapi manifestasi klinisnya adalah infeksi kulit biasa yang lain. Misalnya karena infeksi virus cacar air, kemudian juga folikulitis atau kita sebut pioderma atau infeksi bakteri biasa, dan ini tidak mengindikasikan bahwa ini adalah suatu kasus infeksi monkeypox. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kembali mengingatkan bahwa rekomendasi kami untuk seluruh masyarakat di Indonesia adalah mengurangi resiko penularan. Tadi sudah disampaikan secara jelas PHBS dan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga diindikasikan bahwa menghindari kontak langsung dengan hewan penular monkeypox, kemudian membiasakan mengkonsumsi daging yang telah dimasak dengan benar, kemudian perilaku perjalanan yang baru kembali dari wilayah yang memang terkonfirmasi kasusnya segera memeriksakan diri jika mengalami gejala dan menginformasikan riwayat perjalanannya kepada seluruh tenaga kesehatan. Dan apabila pasien mengalami ruam disertai demam atau gejala klinis yang mencurigai itu suatu infeksi monkeypox, segera bisa menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dan apabila pasien itu mengalami gejala dan memenuhi kriteria suspek, probable, atau konfirmasi, diinstruksikan untuk mensegerakan isolasi diri hingga gejalanya hilang dan tidak melakukan kontak erat dengan orang lain selama periode infeksius.
Untuk ibu hamil yang mengalami kontak dengan pasien monkeypox akan segera melakukan pemeriksaan di rumah sakit untuk mencegah penularan kepada janin, dan masyarakat dihimbau secara sukarela memberikan informasi yang jujur apabila mengalami gejala monkeypox ataupun memiliki kontak dengan pasien monkeypox. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kita akan siap berdiskusi. Baik, terima kasih Dokter Hani atas presentasinya. Berikutnya saya lanjut kepada rekan media. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Dengan Lutfi Humam dari Kumparan, silakan. Ya baik, halo, selamat pagi Bu Erlina dan Bu Ani serta Pak Adib. Saya ingin menanyakan pertama kepada Bu Erlina terkait kasus COVID di Indonesia. Ini untuk dari pandangan Satgas COVID sendiri, kapan kira-kira status pandemi ini berubah ke endemi di Indonesia? Lalu untuk Satgas Monkeypox, pertanyaannya update terkait pasien terkonfirmasi yang pertama kemarin, apakah saat ini kondisinya bagaimana Bu? Apakah sudah membaik, negatif atau bagaimana? Terima kasih. Langsung saya jawab ya, atau gimana nih? Ya, Elizabeth langsung dijawab ya. Baik, Lutfi, terkait dengan kapan nih Indonesia endemi? Ya, jadi tapi saya sebelum bicara tentang endemi mesti diketahui dulu endemi itu maksudnya apa. Jadi teman-teman jangan sampai beranggapan bahwa endemi itu artinya kasusnya nggak ada. Jadi bukan begitu. Flu influenza saat ini endemi, malaria endemi, TB endemi, tapi kasusnya ada kan. Jadi yang dimaksud dengan endemi adalah bahwa penyakitnya tetap ada, tetapi penyebarannya terkendali. Nah, itu semua harus perlu kerjasama. Tadi juga pertanyaannya Mas Lutfi, kapan nih Indonesia endemi? Ya tergantung kita. Kalau kita bisa mengendalikan virus ini artinya dia ada tapi jumlahnya terkendali, nggak naik tinggi ya kemudian ya turun naik lagi. Jadi kalaupun naiknya riak-riak saja lalu kembali lagi ke kondisi yang terkendali begitu ya. Jadi kondisi terkendali adalah kalau kita buat grafiknya tuh relatif flat. Ya dulu kita hampir endemi tuh. Saya ingat bulan April bulan apa itu flat banget itu, bahkan pernah di bawah 300-an dari hari ke hari. Tapi kan sekarang udah mulai ribuan lagi. Nah jadi memang tergantung kitanya. Makanya kami dari PBID mengatakan ya kita harus siap-siap nih hidup berdampingan dengan COVID, tapi kita kendalikan. Nah, mengendalikannya itu bisa dengan vaksin sampai booster, cakupannya ditingkatkan, lalu protokol kesehatan juga kita implementasikan secara menyeluruh. Kita lihat tadi kan presentasi saya mengatakan bahwa di tempat-tempat tertentu itu kepatuhannya berkurang atau ketidakpatuhannya tinggi. Nah, kita mau kalaupun ada yang tidak patuh, ya yang tidak patuh ini jangan banyak-banyak lah, sedikit aja gitu ya. Nah, apalagi kalau yang tidak patuh ini tinggalnya di pergunungan sana yang nggak ada kerumunan, ya itu nggak masalah ya. Tapi kalau di daerah ramai, di keramaian lalu tidak patuh, ini kemungkinan penularan akan terus ada. Itu satu hal. Ya, jadi kita siap-siap berdampingan dengan COVID. Jadi dengan vaksinasi, cakupannya ditingkatkan, dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan secara menyeluruh, dan yang terakhir yang merupakan basic adalah sebetulnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, yang sebetulnya itu sudah lama digaungkan oleh Kementerian Kesehatan, tapi mungkin tidak sampai ke akar rumput begitu ya, dan juga tidak ada monitoringnya sehingga tidak dievaluasi, hanya banyak hanya dokumen-dokumen di atas kertas begitu ya. Jadi baiklah mulai sekarang, karena kita belajar nih dari COVID ini walaupun menjengkelkan, saya mengatakan COVID ini menjengkelkan, menyebalkan, melelahkan, tapi ada beberapa hikmah yang kita dapat.
Ya hikmahnya adalah salah satunya itu kolaborasi dari semua stakeholder, semua lapisan masyarakat. Ya, gotong royong masyarakat, ketegasan pemerintah, ditambah lagi dengan apa? Dengan kepatuhan, dengan saling mensupport, ya tidak intimidasi, tidak stigmatisasi, itu membuat kita bisa mengatasi masalah. Ya, jadi itu salah satu yang kita bisa belajar. Satu lagi teknologi. Sekarang teknologi berkembang luar biasa di fase COVID ini. Yang dulu pembuatan vaksin itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Ya, kita ingat untuk vaksin polio butuh 20 tahun baru ada vaksinnya. Vaksin malaria bahkan sampai saat ini belum ada yang di-approve. Ya, kemudian vaksin TB BCG itu ditemukan tahun vaksin BCG tahun 50-an. Sampai sekarang nggak ada lagi vaksin TB yang baru. Tetapi dengan COVID, dengan pandemi COVID, ingat COVID mulai tahun 2020, tahun 2021 udah ada vaksinnya. Januari 2021 Pak Presiden kita sudah divaksin. 2020 Desember bahkan Donald Trump udah divaksin. Jadi artinya apa? Bahwa dengan kolaborasi berbagai pihak, jadi regulatori, pebisnis, farmasi, perusahaan farmasi, kemudian juga etik committee kerjasama masyarakat itu bisa membuat vaksin bisa dengan cepat tercipta dan ternyata efektif. Lalu juga obat-obatan sekarang mulai banyak sekali penelitian-penelitian clinical trial untuk menemukan obat antivirus. Jadi teknologi di saat ini sekarang kita mengenal telemedicine, ya, di saat COVID maraknya. Nah ini apalagi, jadi memang kemajuan-kemajuan itu cepat sekali. Dulu kita jarang sekali melakukan pemeriksaan whole genome sequencing untuk banyak penyakit, tapi sekarang sepertinya sudah biasa. Nah, saya ingin apa-apa yang positif dari COVID ini bisa kita lakukan juga untuk yang lain. Jadi saya kira begitu ya. Jadi kami PBID tidak bisa memprediksi dengan tepat kapan COVID ini bisa menjadi endemi, tapi kami bisa memberikan clue bahwa kalau masyarakat patuh, cakupan vaksinasi tinggi, PABS dilaksanakan, kita akan cepat bisa membuat pandemi ini jadi endemi. Demikian Mas Lutfi. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Bu Dr. Erlina. Silakan Dr. Hani. Terima kasih Dr. Erlina. Terima kasih Pak Mas Lutfi dari Kumparan ya. Jadi terkait dengan kasus yang terkonfirmasi tadi ya, kita tahu bahwa ada satu kasus yang memang sudah terkonfirmasi dan sampai saat ini masih dipantau ketat oleh Dinas Kesehatan setempat, yaitu Dinas Kesehatan Jakarta Pusat ya, kalau tidak menurut rilisnya. Dan kemudian berdasarkan informasi yang juga dirilis oleh Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa saat ini pasien dalam kondisi yang cukup baik dan kemudian pemantauan tetap dilakukan, begitu juga dilakukan kontak tracing. Jadi ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan setempat. Untuk informasi yang lebih detail, memang Satgas Monkeypox di PBID memang tidak mempunyai data yang sangat detail karena itu menjadi tugasnya Dinas Kesehatan. Terima kasih, mudah-mudahan. Baik, Dr. Hani. Iya, Bu Elizabeth, saya baca di chat ini ada beberapa pertanyaan, boleh saya jawab? Boleh, langsung aja silakan. Oke, dari Detik Health ini, Vidya. Ada kasus seorang pria di Itali ya terserang COVID positif, cacar monyet positif, dan HIV sekaligus. Ini apa yang membuat seseorang ini lebih rentan terkena cacar monyet? Jadi penyakit-penyakit virus ini, COVID kena virus, cacar monyet kena virus, HIV juga virus, biasanya masalah basic dasarnya adalah masalah imunitas. Jadi sepertinya pasien dari Italia ini mungkin adalah memang penyakit dasarnya adalah HIV, yang artinya sistem imunnya memang sangat rendah, lalu mungkin juga tidak melakukan pengobatan dengan ARV sehingga itu tadi makin lemah, sehingga kalau orang dengan imunitas yang lemah itu semua infeksi akan mudah masuk, termasuk COVID dan juga cacar monyet. Jadi faktor risikonya adalah masalah imunitas, dan mungkin juga dia tidak menjaga
perilaku. Sudah jelas imunitasnya rendah, imunodefisiensi, tapi mungkin juga tidak jaga jarak, tidak melakukan protokol kesehatan, tidak mau divaksin juga. Nah, jadi dapatlah 3 penyakit sekaligus ya. Demikian. Lalu ini pertanyaan dari Okezone, dari Ardi. Apakah pemerintah harus Dokter Hani ada beberapa pertanyaan juga untuk Dokter Hani ya, tapi saya jawab dulu nih mumpung saya baca. Nih, dari Okezone, apakah pemerintah harus bikin kebijakan khusus untuk mereka yang self test agar datanya juga tercatat? Saya kira ini harus dilakukan. Kenapa? Banyak sekali orang-orang sekarang apalagi yang punya duit beli tesnya, tes sekeluarga. Ini kita nggak tahu apakah mereka positif apakah negatif, dan kadang-kadang ada faktor denial ya, tidak terima kondisi, apalagi Omikron ini kadang-kadang tidak ada gejala, lalu merasa nggak ada gejala, ini salah nih. Nah, lalu beraktivitas seperti biasa, dia tidak tahu, kemudian mungkin akan berbahaya untuk orang sekitarnya. Jadi seharusnya juga ini masyarakat diedukasi, kalau self test apapun hasilnya sebaiknya lapor ya, karena ini juga akan membantu pemerintah menghitung positivity rate tadi. Kan positivity rate adalah yang positif, jumlah yang positif dibagi dengan jumlah orang yang melakukan, jumlah sampel yang diperiksa ya. Dan kemudian juga bagaimana supaya kita tahu dengan pasti jumlah yang positif dan berapa yang negatif. Dan saya kira emang ini suatu wacana yang bagus ya, bahwa pemerintah harusnya membuat kebijakan agar orang-orang yang tes mandiri ini atau self test melaporkan. Jadi kau bisa kerjasama dengan perusahaan yang menjual antigen tersebut atau vendornya. Jadi kalau jual antigen misalnya sebanyak 10 set, maka mereka juga wajib melaporkan penggunaannya ke 10 ini, apakah sudah digunakan atau belum dan apa hasilnya. Lalu kemudian saran ini ya, untuk mereka yang self test supaya tidak negatif palsu ya, karena merugikan orang lain. Jadi memang ada beberapa limitasi dari self test ini karena bisa jadi orang yang melakukan tidak terlatih, jadi tidak mencapai sasaran, makanya hasilnya negatif walaupun mungkin sebenarnya positif. Itu yang disebut dengan negatif palsu atau false negatif. Jadi mungkin harusnya memasukkan ke lubang hidungnya sampai mentok ke atas, tapi ini cuma di permukaan bawah, bagian bawah saja, sehingga nggak kena tempat virusnya berada. Ini kemudian seolah-olah hasilnya negatif, begitu ya. Jadi memang sebetulnya kita tidak bisa mencegah orang melakukan self test atau tes mandiri, tapi sebaiknya memang mungkin ini akan membuat leaflet atau memposting di websitenya ini bagaimana cara pemeriksaan kalau ingin melakukan self test atau tes mandiri ini yang benar dan baik. Dan juga ingat, sebetulnya kalau dia positif, cara pembuangan bekas swabnya itu juga mesti hati-hati, jangan buang sembarangan atau habis swab taruh di meja sebelum dibuang karena lupa, karena bisa jadi kalau dia positif tersentuh oleh orang lain atau mencemari permukaan benda-benda, ini akan memudahkan penyebaran juga ya. Baik, pertanyaan ketiga untuk Dokter Hani, silakan Dokter Hani nih di Australia nih. Mungkin yang di Australia vaksin monkeypox diberikan kepada ketiga kategori, yaitu international traveler, masyarakat berusia 21 hingga sekian, dan apakah dari ID ada rekomendasi khusus terkait sasaran vaksinasi? Ya, kami sedang menggodoknya dalam diskusi-diskusi konsolidasi di dalam divisi tata laksana dari Satgas Monkeypox. Tetapi yang kita ketahui adalah vaksinasi itu sebetulnya ada 2 mekanisme ya. Yang pertama adalah pada yang diindikasikan untuk orang-orang yang memang sudah terpapar. Misalnya yang risiko tinggi adalah satu orang yang berada dalam satu ruangan dengan orang yang memang terkonfirmasi monkeypox. Kemudian pajanan langsung, artinya dia sudah berkontak langsung dengan cairan yang memang sudah terkonfirmasi ada virus monkeypox-nya di sana. Kemudian mungkin pada saat ada keluarga yang masuk dalam satu rumah tertentu atau tidur bersama dalam satu ruangan, nah itu juga diindikasikan untuk mendapatkan vaksinasi.
Kemudian untuk yang resiko sedang itu sebetulnya tidak ada kontak langsung dengan pasien, tetapi hanya ada dalam satu ruangan yang sama. Jadi tidak berkontak kulit dengan kulit atau tidak berkontak mukosa dengan mukosa. Jadi itu juga bisa diindikasikan untuk pemberian vaksinnya. Tetapi khusus untuk tenaga kesehatan, tentunya sebelum kita melakukan kontak dengan pasien, kita juga perlu diberikan vaksinasi. Jadi itu juga merupakan salah satu indikasi yang direkomendasikan kepada seluruh tenaga kesehatan. Jadi sebetulnya memang dasarnya vaksin ini tidak diindikasikan untuk masyarakat umum, tetapi pada orang-orang yang memang tadi beresiko tinggi ataupun pada tenaga kesehatan. Baik dok, kita lanjutkan ya dok ya. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Ya. Kemudian yang pertanyaan untuk saya terkait dengan apakah sudah tepat jika pasien diisolasi mandiri di rumah saja, mengapa tidak di rumah sakit? Jadi memang perlu ada pertimbangan tertentu mungkin ya yang diputuskan dari DPJP atau dokter pemeriksa dan kemudian juga dinas kesehatan sehingga satu kasus tersebut diindikasikan untuk bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi perlu diperhatikan memang situasi dan kondisi di rumah memang memungkinkan pasien untuk bisa tetap terjaga di rumah dan itu sendiri, artinya tidak berkontak dengan siapa-siapa, mempunyai kamar sendiri, kemudian mungkin ventilasinya juga baik, kemudian kamar mandi juga sendiri, jadi tidak berkontak dengan yang lain. Semua support makanan tadi yang disampaikan oleh Dr. Erlina itu juga sudah bisa dilakukan oleh pasien sendiri. Dan kalau misalnya karena kita tahu ya bahwa manifestasi kulit pada pasien yang terinfeksi monkeypox ini berbeda dengan infeksi yang masa lalu. Yang pada saat ditemukan pada saat ini manifestasinya itu umum dijaga oleh pasien sendiri dan juga keluarganya. Mungkin itu terkait dengan pertanyaan tentang isolasi mandiri. Silakan diteruskan Dr. Erlina. Baik, terima kasih Dr. Hani. Ini pertanyaan dari berita satu nih ya, bahwa dikatakan Pak Budi, Pak Menkes mengatakan diprediksi akan muncul varian baru di awal tahun 2023. Kenapa? Karena di sejumlah negara itu terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi. Jadi dari awal saya katakan, kalau terjadi peningkatan kasus yang terus-menerus, artinya penularan terjadi terus-menerus, maka kemungkinan mutasi kuman ini terjadi, karena mutasi ini terjadi karena penularan yang terus-menerus. Ya, jadi saya ingin sampaikan kembali, ini saya ulang-ulang ya, kalau ada virus yang masuk ke tubuh seseorang, maka virus itu kemudian akan berkembang biak dengan cara mengcopy paste dirinya. Dan kalau dalam fase copy ini terjadi kesalahan, copy pastenya juga salah, dan akhirnya menimbulkan virus yang berbeda dengan induknya. Dan ini kemungkinan terjadi secara alamiah bisa. Ya, dan kalau penularan itu terlalu banyak, maka ada kemungkinan virus-virus yang kemudian mengalami replikasi atau copy paste itu adalah sebagian akan virus yang baru, karena itu tadi kesalahan replikasi. Nah, jadi kalau semakin tinggi penularan, kemungkinannya semakin besar. Kalau penularannya bisa ditekan, maka kemungkinan mutasi ini tidak ada, kecil sekali karena tidak terjadi replikasi. Ya, jadi copy paste itu adalah saat replikasi, saat virusnya berkembang biak. Jadi kalau tidak ada perkembangbiakan virus, ya kita santai-santai aja. Maka selalu saya katakan virus ini, virus COVID ya, dia kan hidup di luar, adanya di luar tubuh. Kalau virus ini di luar tubuh, dia itu nggak masalah, karena dia hanya berupa susunan materi genetik. Dia nggak hidup bahkan. Tapi kalau dia masuk ke saluran nafas dan menempel di sel hidup, yaitu di reseptornya ACE2 tadi ya, pernah ingat kan ACE2, udah lupa ya? Oke, nah ACE2 itu sel hidup. Nah, kalau dia menempel di sel hidup, barulah dia hidup dan berkembang biak. Jadi kalau virus itu di luar tubuh, dia nggak bahaya. Maka saya katakan, walaupun ada virusnya, nggak apa-apa kita hidup berdampingan dengan virus, tapi kita kendalikan dia jangan sampai bereplikasi dengan cara menghalangi untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, ini di beberapa negara di luar itu terjadi peningkatan yang cukup tinggi, maka kemungkinan mutasi ada.
Dan kalau mutasi sudah terjadi, mobilisasi manusia sekarang ini sangat-sangat cepat. Kita nggak bisa nutup perbatasan, ya, nggak bisa itu. Jadi akan ada kemungkinan potensi akan masuk ke Indonesia. Ingat, virus yang original berasal dari Wuhan, jauh di sana di Cina, tapi kemudian bisa masuk juga ke Indonesia. Ingat, Alpha di Inggris, Beta di Afrika Selatan, dan Delta di India pertama kali, akhirnya datang juga, sampai juga ke Indonesia karena mobilisasi manusia yang tidak bisa kita cegah. Jadi cara mencegahnya apa? Itu tadi yang saya sampaikan, PHBS, imunisasi, kemudian protokol kesehatan, ya. Lalu seberapa hebat varian baru itu? Ya tergantung mutasi yang terjadi. Berapa banyak mutasi yang terjadi? Kalau mutasi yang terjadi lebih banyak dari induknya, maka mungkin ada satu sifatnya yang berbeda dengan induknya, biasanya lebih hebat, mungkin lebih mudah menular, mungkin lebih mudah mengelabui sistem imun sehingga walaupun orang sudah divaksin dia tetap bisa masuk, itu namanya escape immunity, ya, atau mungkin lebih parah seperti Delta. Jadi tergantung di mana dan berapa banyak mutasi di susunan genetiknya yang terjadi, ya. Lalu apakah, ini pertanyaan lagi nih, menyambung nih, ini karena berhubungan, apakah orang-orang yang sudah divaksin itu kemudian masih bisa bertahan? Ya betul, jadi vaksin lengkap itu akan mencapai kadar dengan proteksi yang optimal, tapi kemudian akan declining over